Yuk, ngobrol lagi. Hari ini kita ngobrol sama salah seorang yang bisa dikatakan profesinya baru di Indonesia, yaitu Mas Ari Bowo Sasmito. Dia kerjanya sebagai fact checker di Mavindo. Nah, buat kalian yang belum tahu, sekarang ini sudah ada profesi baru di Indonesia namanya fact checker. Nah, untuk lebih jelasnya kita ngobrol aja ya. Mas Ari, Yap. ini kan fact checker ini kan profesi baru ya. Fact checker Nah, tuh kerjanya ngapain sih? jadi kalau berdasarkan definisi dari fact check atau periksa fakta, Hmm. periksa fakta itu kan memeriksa kebenaran sebuah informasi. Nah, kalau pemeriksa fakta yang basisnya itu sebagai komunitas, kan saya berangkatnya dari komunitas nih bro. Fact check atau periksa fakta itu selain memeriksa kebenaran informasi, itu digunakan juga untuk sebagai referensi untuk yang bisa kita gunakan buat ngebantah atau untuk menyatakan bahwa ini loh klaim ini salah karena ini dan pegangan referensi saya ini, karena kan beda dengan pemeriksa fakta yang basisnya jurnalis atau media. Memang kalau media itu punya nama, mempertaruhkan kredibilitasnya, sementara pemeriksa fakta yang dari komunitas atau orang biasa yang bahkan bukan jurnalis, kita akan perlu referensi gitu, alasan untuk bilang bahwa itu hoax atau misal klarifikasi itu bukan gitu. Beda dengan otoritas yang kalau otoritas itu kan sesuai kapasitasnya punya kemampuan yang sama pada dasarnya mempertaruhkan namanya, kredibilitasnya. Mereka tinggal ya kita sering bercanda sih soal itu. Berarti gue satu kantor sih. Iya, kita satu tim. Nah, sering bercanda bahwa otoritas itu enaknya apa sih? Ambil screenshot aja atau tangkapan layar dari hoaxnya, dicamiring, kasih referensi, udah selesai di Mavindo, di komunitas pemeriksa fakta. Walaupun kita sudah profesional, nggak bisa begitu, karena basis kita kan komunitas. Jadi ya, harus jelas sejelas-jelasnya referensi. Kalau bisa lebih dari satu dan membantu ya itu akan lebih relevan. Yaitu pada dasarnya itu bahwa referensi itu untuk menguatkan sih. Nah, tadi kan Mas Ari bilang bahwa di Indonesia ini ada selain Mavindo ada media. Itu media apa aja, Mas? Media itu rata-rata sekarang media itu sudah punya kanal periksa fakta masing-masing ya, dan hampir semua media punya gitu. Dan yang cukup membanggakan dari periksa fakta di Indonesia ini adalah iklimnya itu kolaboratif. Jadi memang ya walaupun ada kompetitif juga ya, kompetitif tapi dalam hal Positif lah ya. positif. Sebutlah kalau di Islam itu ada fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam membuat kebaikan tuh baik, nggak ada masalah. Tapi alhamdulillah bahwa di Indonesia ini iklimnya kolaboratif. Bahkan ada satu proyek yang Mavindo itu jadi bagian dari proyek itu, kita cukup bangga. Cekfakta.com itu proyek dengan, jadi Mavindo ini kan kerjasama tidak cuma dengan jurnalis, dengan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia, tapi kerjasama dengan medianya, dengan Aliansi Media Siber Indonesia AMSI. Jadi kalau AJI itu jurnalisnya, nah AMSI itu medianya. Walaupun isinya kurang lebih sama orangnya, tapi kita Iya bisa sih. kurang lebih sama. Iya Awal-awal sih. bahkan saya bingung nih, kok pas rapat AJI itu mereka, pas rapat AMSI loh kok mereka lagi kayak. Tapi lama-lama paham juga bahwa itu bedanya, bahwa AJI itu jurnalisnya, AMSI itu medianya gitu. Nah, Project Cek Fakta itu kami cukup bangga karena itu sesuatu yang apa ya, media itu kan punya pride, kebanggaan atau kesombongan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Dan jangankan kalau ngomongin media, jurnalis pun punya gitu ya. Sesama jurnalis juga bersaing. Tapi iklim periksa fakta di Indonesia itu ada yang namanya cekfakta.com, di mana simpelnya itu sederhananya organisasi periksa fakta komunitas Mavindo bergabung dengan Aliansi Media Siber Indonesia AMSI untuk membentuk satu wadah di mana di situ menjalankan periksa fakta secara kolaboratif gitu. Jadi walaupun ada kompetisi, tapi di saat perlu kolaborasi ya bagus kolaborasinya. Contoh yang live fact check itu dia jadi gatekeepernya. Jadi Itu pengalaman menarik banget karena di dunia itu kita bisa cukup bangga, di dunia itu baru kedua kali itu, di mana media yang punya kesibukan masing-masing, jurnalis berkumpul di satu ruangan pada saat kandidat ngomongin nama, angka, kejadian, apa naik apa turun, itu akan diperiksa saat itu. Jadi ya cukup bangga gitu. Nah, itu dari sisi kolaborasi di medianya. Nah, kalau di kolaborasi pemeriksa fakta dan jurnalis itu alhamdulillah kita juga cukup bangga. Itu dari 2018 lah ya, Mavindo pun sudah termasuk salah satu dari Trusted Media Partners oleh lembaga, sebutlah proyeknya Google gitu, yang sekarang kaosnya saya pakai nih.
Oh itu dari 2018 ya? Dari 2018 waktu itu ada bentar lagi ada acaranya tuh yang tapi sayangnya virtual ya. Iya. Melihat kondisi sekarang jadi ada Trusted Media Summit itu di situ diresmikan pertama kali bahwa cekfakta.com itu isinya media dan Mavindo sebagai komunitas yang didukung oleh Google News Initiative gitu. Jadi GNI sendiri punya beberapa program. Program pertama itu bikin jaringan pemeriksa fakta Certified Google Trainer. Di Mavindo itu ada 2, ada saya dan Pak Ketu si Mas Aji dan sisanya yang itu kan 60 total sekarang. Sisanya yang 58 orang itu dari jurnalis di media gitu ceritanya. Nah, kalau bicara fact checker di Mavindo buat pengetahuan aja ya, rata-rata dari pemeriksa fakta di Mavindo itu basicnya adalah mantan jurnalis atau mantan wartawan ya. Ini kan berbeda dengan Mas Ari ya. Mas Ari itu dulu kalau nggak salah kerjanya IT bagian apa Mas? Networking sih. Networking. Nah, kalau kami kan, maksudnya kalau misalnya kawan-kawan yang basic dulu mantan jurnalis atau mantan wartawan itu kan, ya sama-sama nulis ya. Jadi adaptasi nggak jauh. Kalau Mas Ari gimana Mas adaptasinya? Karena kan ya pasti beda itu kan. Iya. Gitu. Ya kalau di saya sih menurut saya periksa fakta dan memeriksa fakta itu nggak sekedar kan ada dikenal ini nih. Kalau di jurnalis itu kan verifikasi sebelum berita naik. Nah kalau di periksa fakta itu sebutlah value added atau nilai plus-plus dari verifikasi gitu. Jadi verifikasi itu memeriksa lalu mengambil hasil kerja dari verifikasi untuk dijadikan artikel atau post periksa fakta. Jadi sebutlah itu value added atau plus-plus gitu ya. Nah kalau untuk format menulis saya dari dulu sih lebih suka sependek mungkin ya. Karena toh kalau nulis menurut saya aja sih nih. Kalau nulis periksa fakta panjang-panjang itu nggak bakal dibaca juga sama tapi berarti adaptasi nggak terlalu jauh ya? Adaptasi nggak terlalu jauh dan saya bukan sering mungkin ya, atau sebut sering juga nggak apa-apa, suka bercanda ke anak-anak bahwa pemeriksa fakta itu sebetulnya makelar dari referensi gitu. Jadi orang sering mengira, ini kan gampang jadi fact checker, gampang jadi pemeriksa fakta karena tuh tinggal nyari googling sebentar, nyari referensi lalu ditaruh di bagian referensi. Padahal untuk bisa menemukan referensi itu di situ perjalanannya orang yang sering nggak tahu. Jadi bisa bercanda ngomong soal makalah referensi tapi aslinya nggak sesederhana itu. Berarti Mas Ari sekarang tuh udah berapa tahun ya? Kalau kita kan 2 tahun, sekitar 2 tahun. Kalau Mas Ari berapa? Kalau jadi pemeriksa fakta sih awal-awalnya itu di 2015 lah ya. 2015. Itu kan awal-awal Mavindo pas belum jadi Mavindo pas belum jadi Mavindo, bentuknya masih FFH, Forum Anti Fitnah Hasudduk. Jadi ceritanya waktu itu saya masih jadi IT engineer ya, networking. Pilpres 2014 itu bisa disebut soal sebar-sebar itu berantakan banget ya, karena istilahnya kok media sosial tuh kan awal-awal Friendster turun terus Facebook naik nih, banyak orang sebar-sebar terus kayaknya saya tiap ngelihat hoax lewat itu saya bisa meriksa nih. Berangkat dari itu pelan-pelan waktu itu kan sudah muncul, ini jadi cerita latar belakangnya Mavindo ya. Jadi pelan-pelan ya bertahap lah, pelan-pelan hampir setiap hari itu saya bikin periksa fakta yang formatnya belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan di bawah judul kesimpulan nih, kalau dulu nggak langsung penjelasan di bawah gitu. Pelan-pelan bikin, ditaruh di akun saya sendiri yang lama-lama waktu itu kan sebetulnya FFH itu justru forum Facebook anti hoax yang paling muda atau paling junior, dan waktu itu sudah ada Indonesian Hoaxes atau Indonesian Hoaxbusters atau IHC gitu. Indonesian Hoaxes saya ikut itu dari tahun berapa? Saya kuliah Mas, masih kuliah waktu itu. Iya masih kuliah waktu itu ikut. Iya, jadi FFH itu justru yang paling junior dan waktu itu justru saya belum follow FFH. Nah terus suatu hari ada fiturnya Facebook yang baru nih, kayak orang bisa bikin post publik, nggak cuma dilihat temannya, dan hal-hal yang disukai teman kita atau yang dibagikan teman kita itu akan muncul di lini masa atau timeline kita, dan ada tombol follow ya. Nah suatu hari ngelihat, loh ini kok ada dari post namanya FFH nih, ya udah saya gabung lah, terus saya mulai posting periksa fakta hasil fact check di situ. Terus suatu hari sama Pak Bro, saya manggilnya Pak Bro, sama Pak Bro Hari Sufehmi, foundernya FFH, ditanyain, Mas, FFH kurang moderator nih, mau nggak jadi moderator? Dan karena saya belum pernah jadi moderator, ya jujur aja, Pak Bro sorry, saya belum pernah jadi moderator. Saya bukan berarti nggak mau, saya mau, tapi
detailnya gimana, masih harus belajar juga dibilang Nah, itu, dan akhirnya karena itu kan ngurusin forum ya, betul ngurusin betul, forum digital. Dan by mhm, the way, ngurusin forum digital itu susah ya. Kita harus sabar-sabar. iya, Tapi menarik sih, gitu. heeh. Nah, waktu itu akhirnya setelah cerita si Pak Bro, mungkin pengen menghibur saya juga ya biar nggak takut. "Nggak susah Mas, Mas baca aturan, terus kalau ada yang melanggar aturan diingetin aja," gitu. Oke, dan saya lihat itu ada kesempatan buat belajar juga, jadi ya udah, bismillah saya ambil, terus, belajar 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 dan akhirnya di 2016 dibilang sama ini, si Pak Bro lagi ngontak lagi, "Mas kita mau bikin gerakan, yang namanya Mavindo nih, mau nggak ikutan jadi co-founder?" Dan waktu itu saya juga mikirnya sama seperti pada saat, memutuskan untuk belajar jadi moderator, saya Hmm. bisa ngasih sumbangsi apa sih untuk, usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Hmm. Jadi saya iyain dan, akhirnya ya jadilah Mavindo seperti sekarang gitu, banyak pihak yang Nah, mengapresiasi bi dan ini bicara kayak gitu Mas ya, hmm, kita nggak bisa pungkiri juga waktu Pilpres kemarin ya, mungkin dari Pilkada DKI kali ya. hmm. Pilkada DKI, Pilpres itu kan banyak hoax ya. Nah, menurut Mas Ari sendiri sebenarnya tantangan sebagai, pemeriksa fakta tuh apa aja sih gitu loh? Tantangan yang Mas Ari pribadi sudah hadepin atau risikonya seperti apa? Eee, Kalau tantangan dan resiko sih pertama mungkin, dimulai dari orang yang paling dekat ya, Hmm. bahkan pasangan kita Iya sih. sekalipun iya, udah ngalamin juga ya. Yuk curhat yuk. Yang, apa ya, orang-orang terdekat, pasangan atau keluarga mungkin ya, taunya bahwa pemeriksa fakta itu seharian cuma nongkrongin di depan laptop, ngeliatin Mhm. Facebook, monitor Twitter yang nggak jelas juntrungannya ngapain, padahal memang, bidang atau area kerja pemeriksa fakta itu ya kita monitor medsos gitu, sebenarnya Heeh. dari situ gitu. Jadi tantangan dan itunya sih itu sih ngejelasin itu, tapi memang ya apa ya, setiap profesi itu kan punya hal-hal yang jadi konsekuensi dari profesi itu, Mhm. jadi ya telan-telan aja sih. Tantangannya itu, dan kedua kalau berkaitan dengan tantangan yang lainnya sih lebih ke apa ya, nggak cuma pemeriksa fakta sih, Iya. jurnalis, media pun sering dituduh sebagai, katakanlah nyebut julukan boleh nggak sih? Nggak enak ya? Terserah Katakanlah sih, kalau ini YouTube saya mau bebas-bebas iya, aja. katakanlah ada pihak, pihak A dan Z yang Mhm. hampir setiap hari atau sebutlah setiap hari ya di medsos itu kerjaannya cakar-cakaran politik mulu, Iya. dan mereka menganggap bahwa kamu kalau nggak dengan kita ya kamu lawan saya, kamu dengan mereka. Itu bagian dari, us versus them sih, di mana, kalau kamu nggak dengan kita, ya dengan mereka, padahal ada orang yang bener-bener nggak mau tahu urusan kayak gitu. Media sosial itu jauh lebih banyak hal positif yang bisa dilakukan. Nah, tantangannya adalah si A sama Z ini selalu, mikir bahwa kalau kamu memeriksa fakta yang menguntungkan si Z, si A akan Mhm. marah, Mhm. nuduh, "Ah, lu itu dasar pro temennya sama si Z," gitu. Dan kejadian yang sama pada saat si Z merasa si A diuntungkan, mereka nuduh yang sama. Padahal pemeriksa fakta itu kalau disebut kita berdiri di mana, ya kita justru ada di tengah gitu, ada di Mhm. tengah, dan kita nggak ngebelain atau menyerang siapa, kita nggak ngurusin, cakar-cakaran ribut-ributan politiknya kalian di medsos, kita termasuk salah satu pihak yang menggunakan medsos untuk justru hal-hal yang positif lainnya. Dan kalau boleh ngomong kasar sih sebetulnya kita bukan pengangguran kayak kalian, tapi nyatanya kalian bukan pengangguran kan. Tapi intinya bahwa yang berdiri di tengah itu selalu ditarik-tarik gitu. Nah, itu memang suka Iya. dukanya sih bahwa ya, pemeriksa fakta, jurnalis dan media itu sering digitukan gitu. Padahal Mhm. kita nggak ngurusin yang sedang kalian ributin, kita itu cuma sekedar ngasih fakta, that's it gitu loh. Intinya sebenarnya ada, kalau kalau bahasa saya sih Mas, bahasa saya itu kayak semacam kode etik tidak tertulis lah, Hmm, bahwa pemeriksa fakta itu harus netral hmm, terhadap segala isu. ya, Nah, eee, sekarang nih ngomongin soal risiko sih, kayak kemarin kasus kasus Tempo itu menarik sih. ya. Jadi Tempo melakukan pemeriksaan fakta, kalau nggak salah isu apa ya? Isu Eee, COVID-19 dari COVID-19. seorang virolog yang bukan Heeh. epidemiologi. Jadi Nah dia paham virus, tapi nggak paham tentang epidemi. nah kan dia Tempo melakukan pemeriksaan fakta beberapa kali, si orang ini akhirnya tidak suka ya, Hmm, dan akhirnya dilakukan doxing kan kalau nggak salah. ya. Nah, menurut Mas Hari, potensi-potensi kayak gini itu, dampaknya apa ke pemeriksa fakta? Ya Di dampak doxing segala macam kayak gitu. ya seperti tadi Karena by the way Mas Hari pernah ngerasain sih. iya beberapa kali. Ya kalau
doxing itu sih seperti tadi saya bilang ya, setiap profesi itu kan punya konsekuensi, punya bagian yang jadi suka nggak suka nempel di profesi tersebut gitu ya. Ya itu doxing itu memang resiko, tapi kalau saya dari dulu sih sikapnya selama itu belum jadi ancaman secara offline, secara fisik, secara di dunia nyata ya biarin gitu. Nah kalau sudah di dunia nyata, sudah kelihatan benar-benar mengancam ya kan tinggal lapor polisi aja kita. Iya sih, Gitu. tinggal Dan lapor polisi. udah resiko sih, tapi itu juga ada masa-masanya kok, nggak setiap hari gitu. Tapi worth it nggak Mas? Maksudnya maksudnya gini, tadi kan Mas Ari bilang menjadi pemeriksa fakta itu salah satu bagian kecil sumbangsi Mas Ari kepada negara ini gitu. Worth it nggak sih Mas risiko itu dengan sumbangsi Mas Ari berikan kepada negara ini? Iya, apa ya? Kalau worth it ini dalam arti secara secara pribadi Mas Ari, yang penting gue buat negara gue gitu loh. Yang nggak pernah ngukur dari sisi itu sih, lebih mikir ke apa ya, kayak kalau saya sih yang selalu di pikiran saya itu yang di depan mata saya ada kerjaan apa, saya kerjain, selesaiin sebaik-baiknya sesuai dengan tugas saya, karena akan ada tugas lain yang nungguin gitu. Karena apa ya, sering pemeriksa fakta itu kami bukan sok sibuk ya, bukan apa, tapi melakukan kerjaan, melakukan hal-hal lain yang harusnya kita dapat di luang waktu senggang kita. Itu buat dapat waktu senggangnya aja susah itu, apalagi di musim-musim yang sering saya sebutnya sebagai kalau di dunia hospitality atau industri perhotelan itu kan ada high season, low season nih. Nah terutama jadi kalau bukan hotel aja yang ada high season, hoax juga. Iya, jadi kalau lagi high season ini kayaknya dari bangun tidur pas mau tidur lagi itu juga di luar jam kewajaran orang ya. Kadang kita harus pas orang harusnya sudah di luar jam kerja itu bisa melakukan hal lain bersama keluarga lah, bersama pasangannya, pemeriksa fakta itu masih tetap harus kerja gitu ya. Itu bagian dari ya memang Mavindo itu sudah punya beberapa pekerja profesional, salah satunya saya, tapi di luar jam kerja profesional itu kita masih punya istilahnya pengen jadi memberikan hal yang sifatnya sebagai relawan juga gitu. Jadi memang bukan hal yang aneh kalau di jam orang udah tidur kita masih kerja. Jadi ya itu untuk melakukan hal lain selain kerja itu sering nggak ada waktu. Jadi ya soal apakah itu worth it atau enggak ya suka nggak dipikirin sih, pokoknya karena intinya nyelesain kerjaan dulu aja gitu. Karena saya rasa juga nggak cuma di Mavindo sih Mas, maksudnya di media juga beberapa kali Sabtu Minggu mereka update gitu, update hasil periksa fakta karena misalkan isunya memang lagi penting atau isu yang sekarang ini kan COVID ya. Ya ada tuh salah satu yang waktu itu ada salah satu penyanyi yang dia ngundang katanya profesor yang ternyata ngakunya oh itu panggilan kesayangan gitu ya. Nah itu di hari Minggu ya, Minggu waktu itu. Itu langsung kok nggak salah Tempo terus. Ya dengan media-media cek fakta. Tadi pagi itu udah mulai rame nih, udah mulai viral dan di WhatsApp grupnya cek fakta sudah pada mulai bilang yuk kita bisa melakukan apa nih, apakah ngontak ahli, ngontak dokter, ngontak yang berkaitan untuk membantah klaim-klaimnya yang dibilang di kanal YouTube ini, dan di saat bersamaan menyurati Google kan yang megang YouTube tuh untuk ngasih tahu bahwa ini loh yang dikasih tahu si pemilik kanal ini salah gitu. Dan alhamdulillah itu juga sesuai dengan kebijakannya platform penyedia layanan medsos bahwa mau ngomongin YouTube, Twitter, Facebook, semua platform lah ya, itu mereka akan men-take down, menurunkan konten-konten yang berkaitan dengan pemelintiran yang berkaitan dengan COVID-19 gitu. Jadi kita suratin, dan yang paling melegakan adalah netizen plus 62 nih. Itu mereka juga mau melakukan pelaporan, kan di YouTube itu ada dislike dan report ya. Jadi kerja dari pemeriksa fakta, jurnalis, media, dan netizen waktu itu kompak, kita rame-rame melaporkan, dan akhirnya ya di take down karena memang pada dasarnya mungkin orang bisa berargumen bahwa di medsos itu harusnya tetap menjunjung kebebasan berpendapat. Iya, bebasnya masih bebas, tapi kalau maunya bebas bas babar blas gitu nggak bisa. Tetap ada konsekuensinya, dan tetap ada bahwa ya kita pakai medsos itu ya pemiliknya ada loh, pemilik platform medsos itu, dan kebijakannya dari pemilik, sebutlah itu pemilik rumah ya gitu. Kita kan tamu nih, cuma menggunakan itu secara gratis gitu. Makanya jawaban simpelnya untuk kalian yang pengennya bebas sebebas-bebasnya, bikin platform sendiri. Jadi si pemilik rumah nggak akan ngatur kalian gitu. Tapi itu jawaban sederhana. Tapi jawaban ribetnya adalah sebetulnya
semua orang sih bertanggung jawab terhadap hal yang dia sebarkan di medsos ya. Jadi tolong stop kelakuan, eee, nggak tahu saya cuma share atau dari grup sebelah kayak gitu. Jadi itu nggak banget itu, karena ya kita harus bertanggung jawab, dengan apapun yang kita bagikan di medsos. Paling ini sih Mas, saya melihat gini ya, tiap orang kan dengan risiko profesinya, dengan tantangan profesinya pasti ada motivasi yang menguatkan dia gitu. Mhm. Nah kalau Mas Ari itu motivasinya apa? Yang menguatkan Mas Ari akhirnya, ya kan sedikit informasi aja ya guys ya. Jadi ketika Pilpres kalau nggak salah ya Mas Mhm. Ari itu, Mas Ari pernah dalam tanda kutip dipersekusi digital lah ya, ya dipersekusi digital, foto apa Facebooknya di screenshot, dibagi-bagiin. Itu kan bagi orang yang mungkin bagi orang awam, wah itu sesuatu yang bikin dia takut gitu. Tapi Mas Ari nggak hajar terus kan. Nah Iya. motivasi Mas Ari itu apa sampai berani untuk oke, gue terus nih, gue terus karena ini bagian risiko pekerjaan gue. Ya itu jawabannya, bagian dari risiko Oke, pekerjaan. jadi gue yang jawab. Dan, kan saya sering bilang nih ke teman-teman, entah itu relawan atau, media, atau saya pernah menghibur teman media juga yang semuanya ngerasa bahwa upaya pemberantasan hoax ini kok kayak kita berusaha memadamkan kebakaran di lahan gambut ya. Yang di sana dipadamin, dipukul-pukul mati, tapi di tempat lain nyala terus. Jadi saya sering menyemangati mereka bahwa, kamu jangan terlalu fokus untuk berusaha menyembuhkan mereka yang sudah terlanjur doyan sebar-sebar hoax, sampai lupa bahwa ada orang-orang yang enggak atau belum ketularan jadi tukang sebar, itu kamu lupa jagain. Jadi istilahnya begini, kalau dianalogikan kayak, zombie apocalypse atau kiamat zombie gitu ya, paling gampang itu soalnya. Jangan terlalu berusaha nyembuhin yang udah telanjur jadi zombie, sampai kamu lupa berusaha menjaga mereka yang, belum jadi atau nggak jadi zombie. Salah-salah terlalu fokus sama zombinya, tahu-tahunya yang belum jadi zombie semua gitu. Jadi kalau memang kamu nggak bisa menyembuhkan para zombie ini, setidaknya, ada hal lain yang perlu kamu perhatikan juga, bahwa ini loh yang enggak atau belum jadi zombie, mereka itu harus dijagain, harus diimunisasi juga biar tidak ketularan jadi zombie juga. Nah, semangat saya itu sebetulnya itu. Jadi bahwa yang suka melakukan doxing atau nyerang pemeriksa fakta, jurnalis atau media itu, sebutlah mereka zombinya gitu. Nah, Kalau saya nggak bisa nyembuhin mereka ya Resident Evil dong. ya itu, I Am Legend. Ya. Semoga endingnya bukan kayak ending aslinya ya. Waduh. Jadi Apa? paling nggak saya juga harus berusaha ngejagain temen atau keluarga atau pasangan atau pemeriksa fakta dan teman-teman lain untuk yuk jangan fokus ke zombinya semua, tapi ya saya fokus ke mereka gitu. Karena apa ya, kalau disebut-sebut tadi saya udah nyebut influencer ya, sebetulnya di zaman digital di mana semua orang bisa jadi media ini ya semuanya influencer. Kita Semuanya ya. influencer minimal untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekeliling kita, dan untuk teman-teman kita gitu. Nah kalau mungkin dari Mas Ari gitu buat ini kan mungkin ada yang tertarik, nah, mahasiswa mungkin nonton gitu tertarik ingin jadi pemeriksa fakta, mungkin menurut Mas Ari tips-tipsnya seperti apa? Ya pertama jangan malas baca sih. Karena penyakit Literasi. literasi. Jadi penyakit kita kan itu nih gitu. Kalau dulu dibilang bahwa Indonesia itu nomor 2 setelahnya Botswana, tapi bukan runner up ya, runner down. Dari bawah. Kalau ada istilah runner down itu bikinan saya sendiri gitu. Kalau kedua di atas itu kan cuma nomor 2 dari nomor 1 di atas. Ini kita kedua dari bawah gitu loh. Jadi karena saking parahnya itu dari 61 negara, ini juga penelitian tahun berapa? 2016 ya? 2016. Iya, saya khawatirnya Connecticut tadi heeh, lupa. 2016 kita di peringkat 2 dari bawah. Saya khawatirnya kita udah nomor 1 nih sekarang. Karena apa, kebiasaan malas baca dan bahkan belakangan ada juga istilahnya malas baca judul gitu. Beli Iya. barang di toko online, ini beneran kejadian nih. Terlalu mengandalkan yang di brosur di etalase gitu ya. Jadi yang dijual dummy handphone dikirain handphone gitu. jadi dia beli bla bla Itu lucu bla, sih. casing Xiaomi bla bla bla, itu pas yang datang casingnya doang marah. Loh Biasa itu kan HP-nya. digambarkan ada handphonenya, kenapa nggak? Ya itu terlalu mengandalkan gambar gitu. Apa Ada juga lemari. lemari kecil murah nggak pakai kecil sih, lemari murah terus dipesan pas nyampe kecil, dia marah karena ternyata memang lemari mainan, lemari Barbie. Terus terakhir itu sempat Banyak lucu itu juga, kasusnya. tapi yang sempat saya monitor 3 itu sih. Pertama si casing handphone, kedua lemari, dan ketiga earphone. Beli earphone pas handphonenya nggak datang juga marah. Pas ditanya, "Loh kok marah? Kan saya jualan earphone." Itu di gambarnya
earphone-nya nyolok ke handphone kayak gitu. Jadi kalau dulu itu malas baca isi, sekarang udah mulai Ada baca satu lagi judul. Mas, Udah lagi koper koper mainan. harganya 90.000, beli banyak, tahu-tahu nyampe segini doang. Iya. Terlalu mengandalkan gambar. Ya, memang Iya, gitu iya. sih. Visual tuh memang sangat memancing reaksi. Nah, buat kawan-kawan nanti kalau misalnya ada penasaran bisa pengen tahu lebih lanjut tentang fact checking itu apa atau profesi fact checker itu seperti apa, bisa kok tinggalin komentar, bisa tulis di situ. Terus nanti mungkin kalau misalkan kalian juga cukup tertarik, ada ngobrol lagi sama Mas Ari gitu, karena Mas Ari ini ya gampang ditemuin sih, tapi Iya. susah dicari. Alah. Gimana tuh? Oke, gitu aja. Thank you, ntar ditunggu kalau misalkan kolom komentarnya. Thank you Mas Ari ya. Thank you, Bro. Jangan lupa like dan subscribe. Anjay. Nggak boleh ya sekarang anjay. Sip, yuk. Assalamualaikum.